Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ramadan Putra dari kelas 12 IPA SMA Bidadharma 2 Bandung. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Reza Ramadan, sering panggilnya. Oke, di sini nih saya ini bakal menjelaskan tentang materi sel volta untuk pembahasan pembelajaran kimia yang dibimbing oleh Ibu Indah selaku guru kimia SMA Bidadharma 2 Bandung. Tanpa lama-lama, mari kita ulik bersama, oke? Apa sih yang dimaksud sel volta, teman-teman? Kita masuk ke tujuan pembelajaran dulu yuk. Yang pertama, melalui model reinforcement learning dan media Zoom, link YouTube serta didik mampu menganalisa proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Melalui model reinforcement learning dan media Zoom, link YouTube beserta didik mampu merancang sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar sehingga peserta didik memiliki sifat teliti, tanggung jawab, dan serta kreatif menciptakan ide menghasilkan produk sel volta. Slide selanjutnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu reaksi redoks spontan, kedua sel volta atau sel galvani, dan yang ketiga sel elektrolis. Oke, yang pertama reaksi redoks atau reaksi redoks spontan. Apa sih yang dimaksud dengan reaksi redoks spontan? Reaksi redoks spontan merupakan reaksi redoks yang berlangsung dengan sendirinya. Reaksi redoks spontan dapat menghasilkan energi listrik. Reaksi redoks tidak spontan memerlukan energi listrik. Selanjutnya, sel volta atau sel galvani. Nah, kita akan masuk nih ke sel volta, teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan sel volta? Sel volta atau sel galvani mempunyai elektrolit yang dicelupkan ke dalam larutan garamnya. Seperti pada gambar yang ada di samping ini, pada sel volta terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik yang dapat diketahui dari voltmeter. Kita lanjut ke diagram sel. Diagram sel merupakan susunan suatu sel volta yang dinyatakan dengan suatu notasi singkat. Logam yang bertindak sebagai katode dan anode harus ditentukan terlebih dahulu sebelum menentukan diagram sel. Contohnya ada di gambar di samping ini. Lanjut, berdasarkan reaksi di atas, logam Zn berfungsi sebagai anode dan logam Cu berfungsi sebagai katode yang dimaksud dari atas itu. Jika potensial sel yang ditunjukkan oleh voltmeter sebesar 1,1 volt, penulisan diagram selnya sebagai berikut. Zn 2 plus, Cu plus, Cu, E sama dengan E kuadrat sama dengan 1,1 volt. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Kita masuk ke dalam materi potensial elektrolit. Beda potensial elektrolit yang diukur terhadap elektrolit hidrogen. Potensial elektrolit hidrogen sama dengan 0 volt. Kita bisa lihat di sini contoh soal dan gambar redoks spontan. Kalian bisa menelaah dari apa yang telah dipaparkan di sini. Ada katode reduksi dan anode oksidasi dan reaksi sel redoksi. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah deret volta. Deret yang menyatakan unsur-unsur logam berdasarkan potensial elektrolit standarnya. Ini adalah gambar tentang deret volta, teman-teman. Nah, ini nih ada materinya. Semakin kurang reaktif, E kuadrat sama semakin positif. Kationnya merupakan oksidator kuat. Dan logam semakin reaktif, E kuadrat semakin negatif, logam merupakan reduktor yang semakin kuat. Seperti itu, teman-teman. Kita selanjutnya. Oh, ini ada satu lagi nih. Kita punya nama kayak istilah-istilah lagi lah supaya kita dapat menghafalnya dengan benar. Yaitu li kalau bapak camat nanti meninggal, alam mana zaman kerajaan Firaun Nabi Sulaiman, pemberantas buta huruf, serupuk hangus agak pahit au. Itu adalah singkatan-singkatannya supaya kita gampang untuk menghafal sehingga materi ini dapat kita pahami dengan mudah. Nah, ini adalah contoh soal yang saya sudah kerjakan dan berikut adalah jawaban yang sudah saya lampirkan. Teman-teman bisa perhatikan di sini
Kalau untuk jawaban A itu tulislah diagram sel volta yang dapat disusun dari kedua elektrolit tersebut adalah jawabannya CD, Cu plus atau Cu. Dan yang kedua reaksi sel CD plus Cu sama dengan jadi CD 2 plus Cu. Sedangkan potensial standar sel tersebut adalah 0,74 volt. Nah, kesimpulan yang akan kita dapatkan yaitu sel yang menggunakan reaksi redoks spontan untuk menghasilkan arus listrik itu disebutnya adalah sel. Dan anoda adalah muatan negatif atau bisa disebut oksidasi, sedangkan katoda adalah muatan positif, bisa disebut reduksi. Kespontanan reaksi redoks dapat ditentukan oleh deret volta. Ini adalah gambar susunan sel volta. Dan aliran elektronik melalui kawat penghantar dari anoda ke katoda muatan dinetralkan oleh jembatan garam, teman-teman. Di sini kalian dapat memahami materi yang saya sampaikan dan gambar yang saya lampirkan di sini. Ini adalah sebuah materi yang akan berguna juga untuk kehidupan. Maka dari itu, ayo kita pelajari bersama dan terus semangat untuk menjadi lebih baik lagi. Itulah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang jelas maupun ada bagian yang belum saya jelaskan. Saya menjelaskan ini dengan ilmu yang saya dapatkan dan ilmu yang saya raih. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.